بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. استعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وأصولهم وفروعهم، وخصوصا إلى الشيخ أحمد السليمي إلى حضرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi pengajian kita terhadap kitab Maqalat As-Suja'i. Kita sudah selesai membahas jauhar, arad terbagi menjadi arad nisbiyah, menjadi kaif kam dengan arad nisbiyah. Sekarang kita akan bahas mata. Mata ini arad nisbiyah juga ya, seperti ain. Bismillahirrahmanirrahim. Mata husulun bil jismi khussa bil azmani jam'u zamanin kasababin wa asbab. Jadi apa itu maqulatul mata? Maqulatul mata adalah husulul jismi fi zaman. Husulul jismi fi zaman. Jisim di sini beda dengan kemarin. Kalau kemarin itu makan hayatun taqsulul lil jismi bisa babin nisbati ila al-makan. Jisim di situ adalah jisim tabi'i. Sedangkan di sini jisimnya mencakup tabi'i dengan ta'lim. Lam yuqayyad al-jism bi kaunihi tabi'iyan li'anna az-zaman la yakhussu at-tabi'i, bal al-awla an yuqal husul syai'i fi az-zaman sawa'un kana jisman aw la. Sebetulnya tidak khusus dengan jisim bahkan. Kemudian mata terbagi menjadi dua, hakiki dengan ghair hakiki. Mata yang hakiki itu berarti terjadinya sesuatu di waktu yang benar-benar sesuai dengan waktu tersebut, dengan sesuatu itu kita. Seperti detik-detik yang kayak puasa lah. Puasa itu waktunya tidak akan lebih, tidak akan kurang, itu dari tulu'u syamsi ila ghurubi asy-syams. Itu mata al-haqiqi, tidak lebih tidak kurang. Sedangkan yang ghair haqiqi itu misalkan kita bilang kapan ujian atau kapan kita hatam maqulat. Hatam maqulat itu akan terjadi di hari Jumat. Hari Jumat. Padahal hataman itu apa? Hatamannya itu kan atau pengajiannya hanya terjadi di juz'un min yaumil Jum'ah. Sama seperti ain haqiqi dan idhafi dan ghair haqiqi. وينقسم كالعين إلى حقيقي وهو كون الشيء في زمن لا يفضل عليه ككون الكسوف في ساعة معينة وكالصوم لليوم. وغير حقيقي وهو بخلافه كالأسبوع والشهر والسنة لما وقع في بعض أجزاء الأسبوع والشهر. إلا أن الحقيقي من المتى يجوز فيه للشراء بأن تتصف أشياء كثيرة بالكون في زمن معين بخلاف العين في المكان الحقيقي. Perbedaan antara ain hakiki dengan mata al-hakiki adalah kalau ain hakiki itu tidak bisa terjadi istirak. Jadi ainnya novel yang hakiki itu tidak mungkin sama dengan ainnya fahmi yang hakiki, dan tidak akan pernah nyambung. Karena apa? Karena ain itu bagi jisim, dan jisim itu kita tahu jauhar, di antara hukum jauhar adalah tidak bisa tadakhul jauhar, adam tadakhulil jawahir. Sedangkan kalau mata al-haqiqi itu bisa terjadi istirak, karena bisa terjadi di waktu yang bersamaan. Kegiatan memasak, kegiatan belajar, kegiatan menghafal itu terjadi di waktu yang bersamaan, dan semuanya ain haqiqi bagi perbuatan-perbuatan tersebut.
hakiki. Mata hakiki. Mata. Wa zaman lughatan. Udah, itu kita sudah bahas apa itu mata adalah husulul jismi fi zaman atau husulul syai' fi zaman. Maka kita harus bahas apa itu zaman. Wa zaman lughatan muddatun qabilatun lil qismati. Biasa lugah istilah. Lugah adalah muddah qabilah lil qismah wa lihadza yutlaq 'ala al-waqti al-qalil wal katsir. Qalahu fil misbah. Jadi semua waktu yang bisa terbagi itu disebut dengan zaman. Mau sedikit mau banyak itu disebut dengan zaman. Itu secara lugah, dan kita tidak ada urusan dengan lugah. Wa khalafu fi haqiqatihi silahan 'ala khamsati aqwal. Perbedaan ulama mengenai zaman secara istilah. Ada 5 pendapat. Pendapat pertama, faqila innahu jauharun mujarradun 'anil maddati la yaqbalu al-'adama li dzatihi. Pendapat pertama mengatakan apa itu waktu? Waktu itu adalah jauhar. Kalau jauhar mana wujudnya? Oh, waktu itu jauhar mujarrad. Mujarrad 'anil maddah. Karena kita tidak bisa melihat waktu, tapi waktu itu jauhar. Berarti jauhar itu apa? Jauhar itu kan apa? Maqam bi nafsihi ya. Jauhar itu kan sesuatu yang qaimun bi nafsihi, dan sayangnya tidak terlihat waktu itu. Berarti dia jauhar mujarrad 'anil maddah, sama seperti roh, sama seperti akal. Nah, bedanya apa dengan jauhar yang lain? Bedanya adalah waktu itu adalah layak balul adama li dzatihi, atau bahasa gampangnya waktu adalah jauhar mujarrad yang wajibul wujud. Jauhar mujarrad yang wajibul wujud. Jadi waktu itu berdasarkan ta'rif ini sama seperti, nah bedanya kalau Tuhan tidak disebut jauhar ya. Jadi sama dengan Tuhan dari segi apa? Wajibul wujud. Ya, jelas ya. Hari pertama mengatakan apa? Waktu itu jauhar mujarrad 'anil maddah yang wajibul wujud. Layak damul adama li dzatihi. Kenapa begitu? Lihat di bawahnya, ay fayakun wajiban bidzati wa inna maqalu inna zaman la yaqbalu adama li dzatihi li'annahu law 'udim lakana 'adamu hasilan ba'da wujudihi. Wa hadhihi al-ba'diyah zaman fayakunu 'adamuhu 'aina wujudihi. Ya. Bima'na anna zaman mawjud hala fardhihi ma'duman wa hadha tanaqud. Wa lamma lazima min fardhi 'adamihi wujuduhu kana 'adamuhu muhalan li dzatihi fayakunu wujuduhu wajiban. Jadi kata dia apa? Kalau misalkan waktu itu hilang, berarti kan waktu itu hilang setelah dia ada, ya kan? Kalau waktu itu tidak wajibul wujud itu kan yang tidak yang wujudnya itu wajib, tidak bisa hilang. Layak balul adam. Wajibul wujud itu layak balul adam. Sekarang kalau kita pengen bilang waktu itu kalau kita ingin mengatakan waktu itu layak balul, kalau kita ingin mengatakan waktu itu wajibul wujud, pertama kita harus, di antara caranya adalah untuk kita harus membuktikan bahwa waktu itu tidak pernah menerima adam atau tidak bisa hilang. Makanya dia bilang apa? Kalau waktu itu hilang, jelas ya. Kita pengen bilang waktu itu wajibul wujud. Kalau pengen bilang waktu itu wajibul wujud, kita harus membuktikan bahwa waktu itu layak balul adam. Makanya dia bilang, kenapa waktu layak balul adam? Karena kalau waktu itu yak balul adam, berarti adamuhu hasilun ba'da wujudihi. Ketiadaan waktu itu terjadi setelah adanya waktu. Nah, setelah itu kan zaman itu sendiri. Jadi dia tidak ada setelah ada. Nah, sedangkan setelah itu adalah waktu. Berarti kalau kita iftirat, kalau kita menganggap, kalau kita andaikan waktu itu hilang, ketika kita berandai-andai waktu itu hilang, justru dengan perandaian itu waktu itu ternyata ada, gitu ya. Jadi waktu itu ada ketika kita anggap dia tidak ada. Berarti dari situ kita bisa paham bahwa waktu itu tidak menerima adam. Karena andaikan kita anggap waktu itu kemudian yang adim, dia akan hilang setelah dia ada. Sedangkan setelah itu adalah waktu itu sendiri. Berarti terjadi setelah nih. Terjadi setelah. Jadi waktu adam setelah wujud.
berarti terjadi setelah, atau adamnya itu berada di zaman yang ba'diyah itu, setelahnya itu juga waktu. Jadi nggak bisa waktu itu kita perandaikan dia yang adim. Cuma dalil ini lemah dari segi apa? Dari segi bahwa wajibul wujud itu la yaqbalul adam aslan, baik itu nanti ataupun awal sebelumnya. Sedangkan dalil ini hanya membuktikan bahwa waktu itu tidak punya akhir, dan tidak membuktikan bahwa waktu itu punya permulaan, gitu kan. Jadi dalilnya kurang sempurna, karena maksudnya wajibul wujud itu layak balu adam imma azalan wa imma abadan. Maka kita ingin bilang intinya Asy'ariyah itu mengatakan waktu itu tidak punya wujud. Waktu itu tidak punya wujud. Jadi dalil yang mereka sampaikan, dalil yang disampaikan oleh orang-orang ini tidak bermasalah dengan mazhab Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah dari awal mengatakan waktu itu tidak ada sama sekali. Jadi nggak ada urusan kalau dia tidak ada setelah dia ada. Enggak, waktu itu tidak pernah ada sama sekali. Kan dalil ini bilang apa? Kalau waktu itu tidak ada berarti dia tidak ada setelah dia ada. Tapi kita bilang waktu itu tidak pernah ada sama sekali. Kira-kira nggak? Tapi bermasalah di jauharnya nggak? Kenapa jauhar? Kalau yang falasifah itu tetap mengisbat jauhar. Iya. Asy'ariyah kan dari awal nggak mengisbat jauhar. Memang Tidak nggak ada. Maksudnya makanya bermasalah sama jauharnya nggak? Enggak, Asy'ariyah mengatakan jauhar itu ada. Waktu itu jauhar gitu. Enggak. Karena iya jauhar itu kan punya wujud. Asy'ariyah mengatakan waktu itu tidak punya wujud sama sekali. Bukan jauhar, Bukan arah, tapi bukan jauhar. Iya. Yang kedua, yang harus diperhatikan di situ, ini bantahan kepada apa? Kepada dalil yang mengisbat bahwa waktu itu layak balu adam, wajibul wujud. Pendapat kedua, waktu adalah al-falakul a'zam. Kita sudah paham bahwa falasifah itu mengatakan alam ini, bumi, di atasnya ada falak, di atasnya ada falak, dan seterusnya sampai falakul a'zam. Alam semesta itu ibarah anil falakil a'zam, gitu ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah bahwa waktu itu meliputi segala sesuatu, sebagaimana al-falakul a'zam itu meliputi segala sesuatu. Gitu ya. Jadi dalilnya gini, waktu meliputi segala sesuatu, falak a'zam juga meliputi segala sesuatu. Maka waktu adalah al-falakul a'zam. Ini adalah qiyas dari syakal kedua. Ya, qiyas dari syakal kedua dalam ilmu mantik. Gimana di sulam baitnya? Ketiga apa sih? Hamlun bi sughra wa da'uhu bi kubra yud'a bi syaklin awalin wa yudra wa hamluhu fi kullin thaniyan urif wa wad'uhu fi kullin thalithan ulif. Hamluhu fi kullin, jadi hadul wasatnya itu jadi mahmul fil muqaddimatain. Mana had wasat? Had wasat kan yang terulang. Dia bilang apa? Waktu meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu itu adalah had wasat. Dia bilang apa? Waktu meliputi segala sesuatu. Falak a'zam meliputi segala sesuatu. Had wasatnya ada di mahmul. Itu syakal kedua. Apa syarat syakal kedua? Syarat syakal kedua adalah wathani ayyakhtalifa fil kayfi ma'kulliyatil kubra lahu syatun wa qar. Jadi harus ikhtilaful muqaddimataini fil kayf. Ikhtilaful muqaddimataini ijaban wa salban. Sedangkan ini dua muqaddimahnya apa? Waktu meliputi segala sesuatu. Ijabi. Mujab. Falak a'zam meliputi sifat. Mujab juga. Tidak ada ikhtilaful kayf sehingga tidak memenuhi syarat intaj. Jadi dalil ini batil. Yang kedua, oke, waktu itu bukan al-falakul a'zam, tapi waktu itu harakatul falakil a'zam, gerakan al-falakul a'zam. Apa dalilnya? Sama seperti tadi. Gerakan al-falakul a'zam, gerakan itu apa? Gerakan itu kan ghairu qarah ya. Aradun sayyal, arad sayyal. Jadi dia arad yang ada terus hilang, gitu ya. Tidak ada hilang.
ada lagi hilang lagi dah. Ala sabili ta'aqub. Gerakan A digantikan gerakan B, digantikan gerakan dan seterusnya, ala sabili ta'aqub. Jadi dia arad sayyal. Nah, harakatul falak al-azam itu ghairu qarah, dan waktu juga ghairu qar. Kan kita sudah bahas pembahasan kam muttasil terbagi dua, qarridat dengan ghairu qarridat. Yang ghairu qarridat itu adalah waktu, gitu kan? Berdasarkan bagian falasifah kan. Nah, jadi mereka bilang apa? Waktu itu ghairu qarridat, sebagaimana harakatul falakil azam juga ghairu qarridat. Dan dalil ini dibantah dengan bantahan yang sudah tadi kita singgung, sama aja, itu kias syakal kedua, nggak bisa. Yang ketiga mengatakan bukan harakatul falakil azam, tapi miqdarnya, ukurannya, hitungannya, ukuran dari al-falak, ukuran gerakan al-falakul azam. Karena al-falakul azam itu katakan berputar gitu ya. Nah, ukuran gerakannya, bukan gerakannya, bukan nafsul harakat, tapi ukurannya itulah yang disebut dengan waktu. Ukurannya itu yang disebut dengan waktu. Jadi mereka bilang waktu itu apa? Miqdar harakatil falakil a'zam. Kalau miqdar berarti dia kam, ya kan? Kalau miqdar berarti dia kam muttasil. Cuman ini miqdar harakat, hanya dia masuknya kam muttasil ghairu qarridat. Yang terakhir mazhab Asy'ariyah mengatakan waktu itu sebetulnya amr i'tibari, dia tidak punya wujud. Jadi waktu itu sebetulnya kita hanya membandingkan antara dua kejadian. Yang satu kejadian ma'lum, yang satu kejadian yang majhul. Misalkan kita bilang kapan kita buka puasa? Kita buka puasa ketika adzan maghrib, gitu ya. Adzan maghrib itu adalah kejadian yang ma'lum, gitu ya. Kejadian yang ma'lum. Dan ada kejadian yang mauhum, yang tidak kita ketahui. Apa itu? Kapan buka puasa. Jadi sebetulnya waktu itu kita pengen tahu nih, buka puasa itu terjadinya kapan. Akhirnya kita hubungkan dengan sesuatu yang kita tahu. Apa itu? Adzan maghrib, gitu ya. Jadi sebetulnya waktu itu adalah perbandingan antara dua hal, yang satu ma'lum, yang satu majhul, gitu ya. Tidak ada waktu. Jadi yang ada di alam nyata apa? Yang ada di alam nyata kegiatan buka dengan adzan. Enggak ada yang namanya waktu. Itu tidak ada di alam nyata. Yang ada di alam nyata adalah kejadian makan dan kejadian adzan. Bedanya apa? Yang satu diketahui kejadiannya, kapannya, yang satu tidak diketahui. Maka kita jadikan yang diketahui ini sebagai ukuran bagi yang tidak diketahui. Wa madzhabul asy'ariyah annahu mutajaddidun ma'lumun yuqaddaru bihi mutajaddidun mauhum izalatan li ibhamihi, untuk menghilangkan ibhamnya. Wa qad yata'akas, kadang-kadang terbalik. Seperti tadi, kadang-kadang yang kita tahu itu adalah waktu bukanya, tapi kita tidak tahu kapan adzannya. Maka ketika itu kita katakan kapan adzan maghrib? Adzan maghrib itu ketika terjadi perbuatan buka puasa. Jadi qad yata'akas. Kalau qad berarti kadang iya, kadang tidak. Nah, di antara kasus adzan maghrib dengan buka puasa ini, nggak mungkin, tidak akan pernah bisa itu adzan maghrib diukur dengan kegiatan buka puasa, nggak bisa. Tapi jelas ya? Ya. Kadang-kadang ini kas dua-duanya bisa, kadang-kadang nggak bisa. Di antara yang nggak bisa itu tadi, contoh tadi, kita nggak bisa mengukur adzan maghrib dengan buka puasa. Tapi misalkan kapan adzan, misalnya apa? Kapan Zaid datang? Zaid datang itu di jam Zaid datang ketika pengajian, gitu ya. Zaid datang ketika Novel sedang nonton TV. Zaid datang ketika Novel sedang nonton TV. Kadang-kadang kita nggak tahu kapan waktu Zaid datang, sehingga kita hubungkan, kita jadikan patokannya adalah Novel nonton TV-nya dengan mengatakan Zaid datang ketika Novel nonton TV. Kadang-kadang sebaliknya, kita tahu kapan Zaid datang tapi kita tidak tahu kapan Novel nonton TV. Kita katakan Novel itu nonton TV ketika Zaid datang. Oh gitu. Bihasabi ma huwa mutasawwar, tergantung apa yang kita ketahui, yang kita tasawurkan. Fa idza qila matalan mata ja'a Zaidun yuqalu 'inda tulu'i syamsi idza kana al-mukhatabu mustahdiran at-tulu'.
وإذا قيل متى طلوع الشمس يقال حين جاء زيد لمن كان مستحضرا مجيء زيد كما في المواقف. Sudah selesai itu maqulatul mata. Selanjutnya apa? Maqulatul idhafah. Apa itu maqulatul idhafah? Maqulatul idhafah adalah nisbah mutakarrirah. Nisbah mutakarrirah. Seperti apa contohnya? Intinya tadi apa? Maqulatul mata husul syai'i fil zaman ya, husul syai'i fil zaman. Nah, jadi tidak ada pembahasan baru, yang ada cuma tinggal definisi zaman. Sekarang kita maqulatul idhafah, kita akan bahas apa itu definisi maqulatul idhafah. Maqulatul idhafah itu perbedaannya dengan maqulat nisbiyah yang lain adalah dalam maqulatul idhafah nisbahnya terulang 2 kali. Gitu ya. Contoh, kalau saya bilang apa namanya, Alka anak siapa? Awang. Ustaz Awang. Iya, Alka itu anak Bapak Awang itu. Om. Lihat di situ. Ada zat Alka, ada zat Pak Awang. Ada sifat yang nempel di dafa ketika kita hubungkan dafa dengan Pak Awang. Apa itu? Bahwa posisi dafa Alka sebagai anak dan Pak Awang sebagai bapak. Posisi dia sebagai anak dan posisi bapaknya sebagai bapak itu adalah sifat. Itu adalah arab yang disebut dengan maqulatul idhafah. Kenapa disebut maqulatul idhafah? Karena kalau kita melihat sifat keanakan Alka, itu pasti 100% kita akan membayangkan sifat kebapaan Pak Awang. Dan ketika kita membayangkan sifat kebapaan Pak Awang, langsung ketika itu juga kita tidak bisa mentasawurkan hal tersebut kecuali dengan menggambarkan Sifat keanakan. Sifat keanakan. Sialkan. Itu namanya takaruf gitu. Ya. Takaruf atau takaruf. Jadi kita sudah paham bahwa a'arad nisbiyah itu apa? Tawaqqafa ta'aquluhu ala ta'aquli ghairihi. Intinya gitu. Bisa nggak kalian membayangkan posisi seseorang sebagai anak tanpa membayangkan ada di sana posisi orang lain sebagai bapak? Nggak bisa kan? Dan ketika kita mencoba mentasawurkan posisi orang lain itu sebagai bapak, kita juga tidak bisa mentasawurkan dia sebagai bapak kecuali kita membayangkan bahwa di sana ada yang jadi anaknya. Intinya kita tidak bisa membayangkan keanakan tanpa membayangkan kebapaan. Kita tidak bisa membayangkan kebapaan tanpa membayangkan keanakan. Satu sama lain tasawurnya tawakuf kepada yang lain. Jadi dua-duanya ini nggak bisa ditasawurkan kecuali dengan mentasawurkan yang lain. Nah, kita lihat nih keanakan, nisbah bukan? Nisbah. Kenapa? La tawaqqafa ta'aqulu ala ta'aquli ghairihi. Kita lihat kebapaan, nisbah bukan? Nisbah. Kenapa? Karena tawaqqafa ta'aqulu ala ta'aquli ghairihi. Dan mutakarrir dari segi mentasawurkan ini akan butuh tasawur ke sini, tasawur ke sini, butuh ke awal. Itu adalah idhafah. Dan harus difahami sebelum kemana-mana kita perlu muqaddimah. Bedakan zat dengan mafhumnya. Bedakan zat dengan mafhum. Misalkan sekretik dari ini tempat kan? Zatnya apa? Zatnya sekretik dari ini. Mafhumnya apa? Dia sebagai tempat. Mentasawurkan sekret ikdar sebagai zatnya. Sebelum ke sana, mentasawurkan sekret ikdar sebagai tempat tidak mungkin terjadi kecuali kalau kita membayangkan ada yang menempati situ. Ya, kita tidak bisa mentasawurkan sekret ikdar sebagai tempat, disifati sebagai tempat kecuali kita membayangkan berarti ada yang menempati di situ. Nggak mungkin sebut tempat kalau tidak ada yang menempat. Tapi mentasawurkan sekret ikdar sebagai sekret, mentasawurkan zat sekret ini, kalian lihat ini ada zatnya, ada temboknya, itu tidak butuh mentasawurkan ada yang menempati di situ. Gitu ya. Contoh lain, talibul ilmi. Mafhumnya apa? Orang yang mencari ilmu. Zatnya apa? Novel misalkan. Itu dua hal yang berbeda. Bedakan antara zat dengan mafhum. Mafhum di sini juga istilah mantik itu. Misdaq. Iya, kebalikan dari misdaq. Ada misdaq, ada mafhum. Gampangnya gini.
mafhum azhari? Tarifnya apa? Definisinya apa? Orang yang ngaji di Azhar, ya kan? Sekarang nih orang yang ngaji di Azhar punya wujud nggak di alam nyata? Nggak ada. Secara kuliah nggak ada. Ya, tapi dia terwujud punya masodapat nggak di alam nyata? Punya afrod nggak? Punya afrod kan? Siapa aja? Ya pahami gitu kan? Nah, jadi bedakan tuh ketika kita membahas konsep azhari dengan ketika kita membahas afrodnya di alam nyata. Itu perkara penting yang harus difahami dalam membaca bab ini. Jelas nggak lo? Orang yang sholat, musolli, apa konsepnya? Apa mafhumnya? Mafhum musolli adalah zatun taf'alu sholat. Zat yang melakukan sholat ini ada wujudnya nggak di alam nyata? Atau terwujud nggak di alam nyata? Terwujud sebagai afrod, yaitu nofal ketika sholat atau nofal saja. Jelas ya? Bedakan. Tapi saya kalau dengar kajiannya Habib Ali itu di risalah sih, itu mafhum misdaq sama hakikat itu sama. Sama? Iya. Gambarannya gimana? Lu udah dengerin loh. Iya itu saya ingat. Mafhum misdaq hakikat itu sama. Ya, tapi itu sama bi'atibar. Beda bi'atibar. Ada Kemungkinan itibar gitu juga. pembahasannya. Cuman bilang gitu doang sih sama. Ya, sekarang gini lah. Kita punya misalkan kata apa? Kata anak iqdal. Gitu ya. Apa mafhumnya? Alumni dari Rahman. Punya afrod kan? Dafa. Bisa nggak kita membayangkan dafa doang tanpa melihat dia sebagai anak hidar? Bisa kan? Itu melihat anak hidar dari segi datnya, maksud istaknya. Jadi di situ di diri dafa ada dat dafa itu sendiri dan ada sifat yang namanya bahwa posisi dia sebagai anak hidar. Itu perlu membedakan dua hal itu dalam pembahasan ini. Udah itu pegang dulu, jangan dulu kemana-mana pikirannya, tangkap dulu itu. Jelas ya? Jelas. Wa nisbatun takarrarat idhafah yani maqulatul idhafati hiya nisbatul mutakarrirah ay an-nisbatul lati la tu'qal illa bil qiyas ila nisbatin ukhra ma'qulatin aidan bil qiyas ila al-ula. Jelas ya? Qala ba'du syuyukhina wa hadha dawrun ma'iyyun la sabqiyyun fala ishkal. Jadi kan di sini berarti ada daur dong. Apa itu daur? Daur itu tawaqqufu kullin minasyai'aini ila al-akhar. Jadi ada dua hal yang saling butuh kepada satu sama lain, gitu ya. Ubuah tidak ada kecuali dengan tasawur dan bunuah. Bunuah tidak ada kecuali dengan tasawur dan ubuah, kan itu. Dan itu daur kan? Daur. Cuman daur itu ada dua. Ada daur sabqi, ada daur ma'i. Daur sabqi itu apa? Daur sabqi adalah tawaqqufu kullin minasyai'aini 'ala al-akhar qablahu. Daur ma'i itu apa? Tawaqqufu kullin minasyai'aini 'ala al-akhari ma'ahu. Bedanya apa sih? Bedanya kalau daur ma'i itu terjadi mereka terwujud berbarengan. Ubuah terwujud bertepatan bersamaan dengan terwujudnya bunuh. Jadi mereka berbarengan ada. Mereka saling butuh satu sama lain tapi terwujud dalam waktu yang sama. Beda dengan sabqi. Kalau sabqi itu apa? Itu sabqi itu yang mustahil. Sabqi itu yang mustahil. A butuh ke A untuk terwujud butuh ke B, gitu ya. Atau gampangnya gini, A menyebabkan adanya B dan B menyebabkan adanya A. Itu sabqi. Itu sabqi. Jelas ya? Kita kasih gimana yang gampangnya? Ayam telur. Iya, ayam telur. Bener, Sat. Tapi Ya, secara juzi. Gini, ayam melahirkan telur, telur melahirkan ayam yang melahirkan dia. Itu gambarannya. Kalau pengen gampang kita buat agak lebih jauh. Ayam melahirkan telur, telur melahirkan ayam. Ayam melahirkan telur, dia melahirkan ayam. Yang mana ayam ini melahirkan telur, yang mana telur yang ini melahirkan ayam yang ini, gitu ya. Jadi misal ayam ini nih melahirkan telur,
ayam ini pergi ke masa lalu dan melahirkan Ayam telur. yang telur. Yang mana telur ini mengeluarkan ayam ini dan gitu. Ini daur sabqi namanya. Daur sabqi itu mustahil. Kenapa daur sabqi itu mustahil? Karena kenapa Kenapa ini ada? Karena ini ada sebelumnya. Iya. Kenapa ini ada? Karena sebelumnya. sebelumnya ada ini. Kenapa ini ada? Karena sebelumnya ada ini. Kenapa ini ada? Karena sebelumnya ada ini. Berarti terjadi taqaddumu syai'i ala nafsihi. Dirinya mendahului dirinya sendiri. Gitu ya. Dan itu mustahil. Kalau daur ma'i berbarengan terjadinya. Ubuah dengan bunuh itu bareng ketika itu juga terjadi. Jadi tidak ada taqaddumu syai'i ala nafsihi yang mustahil. Jelas ya? Fa kharaja bi takarruril nisbati bil ma'na al-madhkur sa'irul a'rad an-nisbiyah. Tadi definisi idhofah apa? Nisbah mutakarrirah. Apa bedanya idhofah dengan makulat a'rad nisbiyah yang lain? Bedanya kalau a'rad nisbiyah yang lain tidak mutakarrirah, tidak ada dua nisbah. Tidak ada nisbah yang terulang. Jelas ya? Tidak ada nisbah yang terulang. Kalau diidhofahkan bunuah butuh mentasawurkan ubuah butuh mentasawurkan bunuah. Jadi nisbahnya terulang. Kalau di arad nisbiyah lain seperti apa? Husulul jismi fil makan. Husulul jismi fil makan itu nisbah. Kenapa nisbah? Karena tasawur husulul jismi fil makan butuh kepada tasawur makan. Gitu ya? Tapi mentasawurkan makan tidak butuh zatnya. Makanya ini saya kasih mukadimah tadi. Jangan itu deh. Apa namanya? Arad nisbiyah yang lain contohnya apa? Ya husulul jismi fi zaman gitu ya. Husulul jismi fi zaman. Itu butuh mentasawurkan zaman. Tapi kita bisa mentasawurkan zaman tanpa mentasawurkan husulul jismi fihi. Husulul syai'i fihi. Kita bisa mentasawurkan misalkan terbenamnya matahari. Kejadian terbenamnya tanpa mentasawurkan apa yang berbarengan pada saat itu. Iya, kejadian yang terjadi ketika itu. Tidak mutakarir nisbahnya. Kalau di sini mutakarir. Wa bi ta'aquli nisbataini ma'an. Nah, di sini apa? Maqulatul idhofah itu nisbah mutakarirah. Dalam artian mutakarirah apa? Terjadi secara bersamaan. Gitu ya. Mentasawurkan ubuah berbarengan dengan mentasawurkan bunuah juga berbarengan dengan ubuah. Terjadinya secara berbarengan. Maka ini mengecualikan apa? Mengecualikan al-malzumat al-bayyinatul luzum. Ada angka 4. Punya lazim kan? Apa lazimnya? Sifat lazimnya genap. Gitu ya. Nah, mentasawurkan 4 akan melahirkan tasawur kepada genap. Gitu ya. Ya ini i'tiradnya terlalu aneh. Jadi dia bilang apa? Ini kan malzum nih. Ini malzum. Kenapa ini malzum? Karena punya lazim. Ini lazimnya, ini malzumnya kan. Kalau kita mentasawurkan ini, akan mentasawurkan ini kan? Ya. Mentasawurkan ini akan butuh tasawur ini. Gitu ya. Jadi i'tiradnya dibangun di atas pemahaman itu. Tapi kan ini i'tirad salah. Kenapa? Ketika membayangkan genap. Pertama gini, luzum itu ada luzum. Ini dua-duanya ini luzum bayyin. Kita tahu ada luzum ghair bayyin, ada luzum bayyin. Luzum ghair bayyin yang butuh dalil. Seperti apa? Luzumul hudud fil alam. Nah, itu luzum ghair bayyin karena butuh dalil. Ada luzum bayyin. Luzum bayyin itu seperti apa? Seperti luzumnya sifat genap kepada angka 4.
Itu bayin, kenapa? Karena tidak butuh dalil. Jelas ya? Luzum bayin yang tidak butuh dalil. Kemudian luzum bayyinah terbagi dua. Bil ma'na al-'am, bil ma'na al-akhas. Bil ma'na al-'am itu yang butuh tasawur tarafain untuk mentasawurkan luzum. Butuh tasawur tarafain untuk mentasawurkan luzum bainahuma. Contohnya apa? Contohnya Yang akhos itu api satu. Wah, Api dan panas. api dan panas. Api dan panas maksudnya gimana? Itu bil akhos, jadi tanpa membayangkan lazim sudah lazim. Iya, betul. Nah, ini yang intinya apa? Intinya gini. Luzum ada ghair bayin, ada bayin. Ghair bayin itu apa? Yang butuh dalil. Seperti luzumul hudud fil alam, bahwa alam itu hadis kan? Itu lazim, tapi butuh dalil. Luzum bayin yang tidak butuh dalil seperti apa? Genap itu lazimun lil arba'ah, tidak butuh dalil. Tapi luzum bayin terbagi dua. Bil ma'na al-a'am, bil ma'na al-akhas. Bil ma'na al-a'am itu yang kita butuh mentasawurkan dua-duanya untuk menghukumi bahwa ini lazim. Gitu ya. Kalau yang akhos itu cukup mentasawurkan salah satunya untuk menghukumi Lazim satunya. untuk mentasawurkan lazimnya. Seperti apa? Seperti api dengan panas. Kita cukup mentasawurkan api akan langsung mentasawurkan panas. Jelas ya? Tapi kalau mentasawurkan empat, apakah langsung mentasawurkan bahwa dia genap? iya. Enggak. Kita harus mentasawurkan 4. Kemudian tasawurkan dulu genap. Apa itu genap? Genap itu yang terbagi 2 secara merata. Benar nggak? Jadi untuk mengatakan ini lazim kepada ini harus tasawurkan dulu dua-duanya. Ngerti nggak? Jadi tasawur al-malzum la yastalzim tasawur al-lazim di sini. Emang kalau kalian mikirin 6 akan langsung mikirin genap? Akan langsung mikirin bahwa dia terbagi secara merata? Enggak. Kalau yang Anda pahami, Aisyah 4 pasti terbagi satu. Terbagi, dia bisa dibagi Iya. jadi 2. Itu pasti, tapi kan untuk menghukumi itu harus harus mentasawurkan dulu. Coba bedakan aja lah. Kita mentasawurkan api. Itu langsung otomatis di otak kita nih, api langsung otomatis panas. Ngerti nggak? Tapi kalau kita mentasawurkan 6, apakah langsung mentasawurkan bahwa dia terbagi 2? Langsung. Atau apakah Kalau genap iya. Kalau genap nggak harus terus iya masukkan ya. genap yang kita bahas ini genap. Nah, kalau antum tadi 4. Oh ya, aneh. Yang kita bahas genap. Jadi kalau kita mentasawurkan 4, apakah 4 itu genap? Kita harus mentasawurkan genap itu apa? Baru kita bisa menghubungi bahwa ini lazimun lihada. Gitu ya. Itu pahami sampai situ tuh. Lihat di sini. Kasus ini baru bisa membantah definisi idhofah kalau ini termasuk lazim bayin bil ma'na al-akhas. Ngerti gak? Karena kan ini ada kemiripan dengan idhofah dari segi apa? Idhofah itu tasawur bunuah langsung butuh pada tasawur bunuah butuh pada tasawur ubuah. Tasawur ubuah butuh pada tasawur bunuah. Gitu kan? Tapi di sini tasawur 4 itu kan tidak langsung membuat kita mentasawurkan Genap. Ngerti nggak? Jadi ini baru pas kalau yang dicantumkan di sini apa? Api dengan panas. Baru itu pas sedikit ke sini. Jelas ya? Jelas nggak sampai situ? Jadi kenapa dia mendatangkan surah ini untuk membantah definisi idhofah? Kenapa kira-kira? Didatangkan karena idhofah itu tasawur A mendatangkan tasawur B. Tasawur B mendatangkan tasawur A. Gitu kan? Jadi dia pengen bilang sama ini.
tasawur 4 mendapatkan tasawur genap, tasawur genap mendapatkan tasawur 4, katakan gitu. Nah, tapi kita bilang enggak, ada banyak perbedaan antara kasus-kasus ini dengan idhofah. Bedanya apa? Bedanya mentasawurkan 4 tidak langsung mentasawurkan genap. Jelas ya? Mentasawurkan genap tidak langsung mentasawurkan 4. Itu pertama. Yang kedua, dalam idhofah tasawur ubuah butuh kepada tasawur bunuh. Tasawur bunuh butuh kepada tasawur ubuah. Di sini tidak ada kejadian butuh itu. Hubungan butuh-butuhan itu nggak ada di sini. Di sini yang ada tasawur 4 mendatangkan yastalzim, bukan ya tawakkuf. Bedakan tawakkuf dengan istilzam. Jadi di sini tasawur arba'ah. Andai kita anggap ini lazim bayin bil ma'na al-akhas. Ya, itu pun kita perdebatkan bahwa dia bayin bil ma'na al-akhas, ini bayin bil ma'na al-'am gitu kan. Nah, andai dia bil ma'na al-akhas, tasawur 4 itu yastalzim tasawur genap, bukan ya tawakkuf ala tasawur genap, tapi yastalzim, gitu ya. Kemudian dalam idhofah A butuh kepada B, B butuh kepada A secara bersamaan kan. Di sini memang 4 yastalzim genap, tapi genap la yastalzim 4. Nah, itu yang tadi yang Gitu ya. Nah, jadi ada banyak perbedaan. Ada 3 poin perbedaan yang tadi kita bahas ya. Cuman itu yang masalah yang, tapi coba dimurajaah lagi apakah ini bayin bil ma'nal akhas atau bukan. Oh iya. Gitu ya. Karena itu pemahaman yang saya idhofakan. Nanti silakan dibuka lagi. Apa ada yang banyak mau kita mantik? Enggak ada. Apa kita apa? Bagus nggak adanya? Guru lazim. Adanya lazim nggak itu? Lazim bayin nggak? Ada kita apa? Coba saya bagi. Ada. Risalah doang sih. Risalah apa? Si Yasin. Coba. Jadi saya juga ada pembahasan daur safi mai Ada. di ta'liq kemarin sempat Iya. kita diskusin juga. Ini berarti ada urusan apa satu kiamai satu. Makanya ikut beberapa Aduh. salatnya aja diambil. Nah kan enggak? Siapa? Banyak nih satu. Kalau kata paling bagian ilmu akhirnya butuh sanad, butuhnya adilah kayak burhanian. Iya, no. Ma hiya dalalatul lafzi ala amrin la isyarat. Nggak ada di sini. Buka mata saya. Nah, garis bawahin dulu. Ayo bawain aja. Lanjut. Biar hatam dulu gitu. Wa bi ta'aqquli nisbataini ma'an maka ta'aqquluhu mustalziman wa musta'qiban li ta'aqquli syai'in akhar. Jadi apa? Wa bi ta'aqquli nisbataini ma'an. Lafaz ta'aqqul nisbataini ma'an atau pemahaman bahwa idhofah itu ta'aqqul nisbataini ma'an itu mengecualikan sesuatu yang ta'aqquluhu mustalzim wa musta'qib li ta'aqquli syai'in akhar. Jadi kal malzumat al-bayyinatil luzum. Seperti luzum yang bayin. Ala anna hadza la yarid illa idza kana ta'aqqulul lawazim aidan mustalziman li ta'aqqulil malzumat. Padahal pasti apa? Kasusnya ta'aqqulul lawazim la yastalzim ta'aqqul al malzumat. Nahu ubuwatin. Nah, ini contoh apa? Contoh maqulatul idhofah adalah ubuwah. Fa innaha nisbatun tuqalu bil qiyasi ila al bunuwah. وهي نسبة تعقل بالنسبة إلى الأبوة فالإضافة أخص من مطلق النسبة لأنها تكون فيها نسبة من جانب. Mutlak nisbah itu apa? Mutlak nisbah takunu fiha nisbah min janib doang. Gitu ya. Beda dengan idhofah itu nisbah min janibain. Kama idza nasabna al-makan ila dzatil mutamakkin. Perhatikan dzat di situ. Dia tidak bilang kama idza nasabna al-makan ila al-mutamakkin. Karena kalau kita nisbatul makan ilal mutamakkin itu idhofah. Ya. Nisbatul makan ilal mutamakkin itu idhofah. Tapi nisbatul makan ila dzatil mutamakkin
itu makulatul ain. Nah, dari sini kita akan lebih dalam lagi memahami apa itu makulatul ain yang sudah kita bahas kemarin. Pendalamannya di sini. Bedakan. Ada sekret iqdar. Ada dafa ini. Masak. Enggak, ini kosotnya. Tangannya sebelah gini. Popeye. Stunting. Ini ada sekret iqdar ya kan? Ada dafa. Ini lucu, ini lucu. Tapi tosernya ini masak masalahnya. Ya ini berotot. Oke, lanjut. Ini kan apa? Mutamakin. Jadi pemahaman dafa yang tadi masalah apa? Masodak, mafhum itu dihapus dulu. Takutnya apa? Tahu salah paham. Terus dihapus dulu. Mutamakin ini makan. Nisbatun makan ilal mutamakin. Menisbatkan sekret iqdar sebagai tempat kepada mutamakin, kepada dafa sebagai mutamakin. Lihat nih, kalau kita menisbatkan tempat ke dafa dengan melihat sebagai dafanya saja, tanpa melihat dia sebagai mutamakin, itu namanya ain. Kenapa ain? Karena itu apa namanya? Dari satu sisi doang. Iya, karena itu bahwa tasawur makan butuh kepada tasawur mutamakin. Cuman di sini kita melihat dia sebagai zatnya, bukan posisi dia sebagai mutamakin. Bukan melihat bahwa dafa ini zatun sabatat lahu al-mutamakkiniyah, gitu ya. Tapi hanya melihat sebagai dafanya doang, biqaddin nazar an al-awarid. Zatnya yang dilihat, gitu ya. Itu namanya ain. Tapi inilah kalian tajwid lah dalam masalah ini. Ain itu apa? Hayatun taqsulu lil jismi bi sababin, gitu ya. Beda ya, tibar berarti. Tapi kalau kita melihat dafa, nisbatul makan ila dafa, bukan sebagai dafanya, sebagai melihatnya sebagai mutamakin, itu adalah idhofah. Kenapa? Karena mutamakin tasawurnya butuh kepada tasawur makan, tasawurnya butuh kepada tasawur mutamakin. Jelas ya? Hal yang sama juga terjadi di makan ini. Kita melihat makan, apakah melihat dia sebagai makan, atau melihat dia sebagai iqdar, atau melihat dia sebagai Mesir? Jelas ya? Kita kan bisa mentasawurkan Mesir sebagai tempatnya orang Mesir, atau mentasawurkan Mesir sebagai negara Mesir. Kalau mentasawurkan Mesir sebagai negara Mesir itu melihat zatul makan. Tapi kalau mentasawurkan Mesir sebagai tempatnya orang Mesir itu melihat mafhumul makan di situ. Jelas ya? Jadi dilihat di sini makan ini bisa dua iktibar, zat atau mafhum, atau bahasa lainnya misdaq atau mafhum. Dafa ini bisa dilihat sebagai zat dafanya, sebagai anaknya siapa? Iwan. Bisa Iwan. Atau melihat dia sebagai mutamakin fi hadzal makan, gitu ya. Kita baca di sini. Kama idza nasabna makan ila dzatil mutamakin. Kalau kita menisbatkan makan kepada zat mutamakin, maka itu nisbah, atau itu mutlakun nisbah. Fa innahu yahsul lahu hay'atun hiyal ain. Nah, itulah yang melahirkan hay'ah yang disebut dengan ain. Jadi kita menisbatkan tempat kepada dafa, akan terjadi hay'ah yang nempel di dafa yang disebut dengan ain. Gitu ya. Karena itu hay'atun tahsulu lil jismi bisababin nisbati ila makan, berarti terjadi nisbatu dafa ila makan dengan melihat dafa sebagai dafanya saja, gitu ya. Kemudian terjadi hay'ah. Fa in nasabnahu ila al-mutamakin bi'tibari kaunihi dza makan, dengan melihat mafhumnya dia sebagai mutamakin, kana al-hasilu minha mudhafan, itu yang disebut dengan maqulatul idhafah. Lianna lafzul makan qad tadammana nisbatan ma'qulatan bil qiyas ila nisbatin ukhra. Apa nisbah ukhronya? Hiya qaulu syai'i idza makan, yaitu mutamakin. Mafhum mutamakin ay mutamakinun fihi fal makaniyah wal mutamakiyah wal mutamakiniyah min maqulatil idhafah. Maka makaniyah dengan mutamakiniyah itu maqulatul idhafah. Wa husulu syai'i fi al makani nisbatun tu'qalu baina dzati syai'. Itu kemungkinan enggak ada ya-nya ya.
zatai Zat. Zatai ya bisa. Zatai syai' wal makan. Wa husulu syai' fil makan, terjadinya suatu dalam tempat itu nisbah tu'aqal baina zatai asyai' wal makan. Jelas ya? Jadi yang dilihat zatnya bukan kaunuhu makan atau kaunuhu mutamak. Zat. Kasus yang terjadi sama kayak nisbat misalnya ta'akul al-ab wal ibn wa ta'akul ubuwah wal bunuwah. Itu Iya, sama kayak gitu ya. Kita bisa melihat ab ini misalnya bapaknya Zaid. Kalau kita melihat dia sebagai Zaid, itu tidak terjadi maqulatul idhafah. Harus melihat Zaid sebagai bapaknya, Amr. La nisbatun ma'qulatun bil qiyas ila nisbatin ukhra falaysa min hadhihi al maqula. Wa bi hadha yumkinuka al farqu baina an nisbati wal mudhafi fa'qilhu wa tahaqqaqhu. Apa bedanya berarti? Kalau nisbah tidak terjadi perulangan. Kalau idhafah terjadi perulangan. Qala fi syarh al-mawaqifi, Sayyid Syarif berkata dalam syarah mawaqif, wa'lam anna al-idhafata qad yuradu biha al-amru an-nisbiyyu al-'arid. Jadi di sini lihat Dafa sebagai anak dari Ustadz Iwan, gitu ya. Ada berapa hal di situ? Pertama ada sifat yaitu bunuah yang nempel di Dafa. Yang kedua ada dafanya, zat dafanya tanpa melihat dia sebagai bunuah. Dan majmu'ul amrain, dafa sebagai anak, gitu ya. Kita bisa mentasawurkan dafanya doang, kita bisa mentasawurkan bunuahnya doang, dan kita bisa mentasawurkan posisi dafa sebagai anak, gitu ya. Apa idhofah? Idhofah itu bunuahnya doang. Itu idhofah hakikiyah. Idhofah hakikiyah itu apa? Bunuahnya doang, sifat keanakannya doang. Tapi ada juga idhofah masyhuriyah atau mudhaf masyhuri. Mudhaf masyhuri itu intinya apa? Intinya dafanya doang. Itu juga bisa disebut idhofah, tapi masyhuriyah. Mudhaf masyhuri. Atau kumpulan antara dafa dengan sifat dia sebagai anak, itu juga disebut mudhaf masyhuri. Adapun mudhaf hakiki apa itu? Bunuahnya doang. Berarti kayak mutamakin juga bisa disebut idhofah zat, tapi masyhur. Iya. Sebagai zat. Iya. Gitu ya. Zatul mutamakin idhafah masyhuriyah. Zatul mutamakin bin nazar ila kaunihi mutamakinan, atau ma'an nazar ila kaunihi mutamakin, itu juga idhafah Masyhur ya. masyhur. Kalau Kenapa disebut idhafah masyhuriyah? Karena orang awam menyebut dia idhafah. Kalau keduanya ada nggak? Banyak dulu. Apa tasawur dafa sebagai zat dan mutamakin? Iya, maksudnya itu masyhuri. Masyhur. Itu mudhaf masyhuri. Oh berarti itu ma'an. Iya, ma'an. Bisa dafanya doang atau dafa ma'a sifati. Gitu ya. Jadi kalau sifatnya doang idhafah hakikiyah. Dafanya doang idhafah masyhuriyah. Dafa dan sifat idhafah masyhuriyah. Qad yuradu biha al-amru an-nisbiyyu al-'aridu kal-ubuwati wa yusamma hadha mudhafan haqiqiyan. Ini apa? Ubuhnya doang. Wa qad yuradu biha al-amru alladhi 'aradat lahu al-idhafah kadzatil ab. Zat dafa. Itu makna kedua. Makna ketiga, wa qad yuradu biha majmu'ul amrayn. Zat dafa dengan sifatnya sebagai anak. Anil majmu'a al-hasila min al-amri alladhi 'aradat lahu al-idhafatu wa min al-idhafati al-'aridati lahu wa yusamma dhalika mudhafan masyhuriyan. Ya. Qala fi syarh al-maqasid, tapi ini kemudian dibantah di'ajarat oleh Sa'duddin di syarh al-maqasid. Wa ma waqa'a fil mawaqifi min anna nafs al-ma'rud zatul ma'rud, zat dafanya yusama aidan mudhafan masyhuriyan, fa khilaful masyhur itu khilaful masyhur. Jadi tidak masyhur zat dafa doang disebut mudhaf. Nah, jadi melemahkan tasmiyatu zati al-mudhaf mudhafan masyhuriyah. Dilemahkan itu. Tapi zatul mudhaf bin nazar ila kaunihi mudhafan itu bisa masuk. Makanya di sini disebutkan na'am qad yutlaq alaihi lafzul mudhaf bi ma'na annahu syai'un lahu al-idhafah. Berarti apa? Ini makna ketiga. Majmu'ul amrayn. Ya, jadi mudhaf lafaz idhafah qad yutlaq alaihi apa? 'Ala al-ma'ruf, 'ala dzatil mudhaf. Tapi apa? Bi ma'na annahu syai'un lahu al-idhafah. Dengan melihat bahwa zat
plus sifatnya, bahwa dia itu zat yang punya idhofah. Dafa, dengan melihat dafa itu sebagai zat yang punya bunuh majmul amrain. Kalau majmul amrain benar. Intinya kalau makna pertama yang zat dafanya doang itu khilaf masyhur. Adapun dafa plus dia sebagai ibadah, ya, itu mudhaf masyhuri. Na'am qad yutlaqu 'alaihi lafzul mudhaf bi ma'na annahu syai'un lahu al-idhafah tu 'ala ma huwa qanunul lughah, sesuai dengan undang-undang bahasa. Kenapa? Berarti maksud menganggap zat dafa doang itu bukan masyhuri. Ya, ini apa namanya? Perdebatan dari segi apakah dia disebut idhafah masyhuriyah atau tidak. Atau masyhur nggak itu disebut mudhaf masyhuri? Tidak masyhur kan? Beliau berkaitan dengan ini maqulatul ain. Maksudnya beliau menganggap itu karena ada persamaan sama maqulatul ain kali. Allah. Itu ini anak saya. Jadi kalau Hipotesis. zat sama sifat itu masyhuri sepakat dua-duanya. Ya. Maksud sama ini. Terus kalau Zatnya doang, kalau sifatnya doang, sifatnya doang itu sepakat semuanya idhafah. idhofah. Berarti yang khilaf zatnya doang. وإذا كان اسم أحد المتضايفين يدل بالتضمن على ما له بالإضافة إلى شيء آخر فذلك شيء آخر. Nah, ini baru ditadqiq lagi. Gitu ya. Misalkan apa? Makan. إذا كان اسم أحد المتضايفين, kita sudah bahas tadi makaniyah dengan mutamakiniyah itu kan idhafah tuh. Ya, kita ambil nih makaniyah. Apabila makaniyah ini ya yadullu bitadammun ala ma lahu min al-idhafah, menunjukkan bahwa dia itu diidhafahkan kepada syai'un akhar. Makaniyah itu apa? Makaniyah itu kan idhafah. Nah, kalau makaniyah ini menunjukkan bahwa dia itu diidhafahkan ila syai'un akhar, ya kan makaniyah menunjukkan bahwa dia diidhafahkan kepada mutamakiniyah, gitu ya. Idza kana ismu ahadil mutadhayifain yadullu bitadammuni ala ma lahu min al-idhafati ila syai'in akhar. Idza kanatil makaniyah tadullu bitadammun ala ma lahu min al-idhafati ila al-mutamakiniyah, maka mutamakiniyahnya ini fadzalika syai'un akhar, mutamakiniyahnya ini in ukhidha bihasabi dzat, kalau dilihat sebagai zatnya, melihat mutamakiniyah dari segi zat, yang bahwa itu sebagai dafa, gitu ya. Fala tahsul maqulatul idhafah, tidak terjadi maqulatul idhafah. Karena apa? Tasawur dafa tidak butuh pada tasawur tempat. Ini yang saya maksud ayat tadi. Yang saya maksud tadi ayat. Gimana maksudnya? Karena mentasawurkan zatul mutamakin itu ada kerancuan dari sisi ainnya juga. Maksudnya bakalan ke ain gitu kan. Sehingga kurang cocok dibilang idhofah. Hubungannya sama yang tadi mudhaf masyhuriyah apa? Yang kan ada tasawur dafa sendiri sama tasawur dafa ma'an dengan mutamakin. Kata makosid kan kalau dafa sendiri itu khilaful masyhur. Mungkin karena ada kerancuan latah sul makulat al-idhofah ketika membayangkan. Enggak, tapi ala kulli hal. Tapi itu hipotesa saya. Bukan, itu beda pembahasan ya. Iya. Ini yang sedang dibahas di sini itu idhofah haqiqiyah. Kalau tadi itu pembahasan yang bukan idhofah haqiqiyah, ini bisa disebut idhofah masyhuriyah bukan sih? Gitu. Yang kita bahas di sana, idza kana ahadul mutadhayifain. Ini kita bahas idhofah haqiqiyah. Jadi idhofah itu 'indal itlaq itu yang sharif ila haqiqi. Gitu ya. Adapun diskusi tadi itu membahas ada idhofah haqiqiyah, ada idhofah masyhuriyah. Jadi apakah supaya takut rancu dengan maqulatul ain? Tidak ada hubungan, karena apa? Karena dalam diskusi maqulatul ain yang sedang kita bahas ini itu bahas idhofah haqiqiyah. Gitu ya. Nah, jadi mutamakiniyah. Jadi idza kanatil makaniyah tadullu bi tadammuni ala ma laha min al-idhafati ila al-mutamakiniyah, fal mutamakiniyah tadi in ukhidha bihasabi dzat, kalau melihat mutamakiniyah sebagai zatnya, dia sebagai dafa, fala tahsul maqulatul idhafah, tidak terjadi maqulatul idhafah. Nah, maka butuh kepada tasawur mutamakin. Tapi kalau mutamakin ini ukhidha bihasabi dzat, dengan melihat bahwa mutamakin ini sebagai dafanya saja, tasawur dapat tidak butuh pada tasawur makan.
وإن أخذ من حيث إنه مضاف إلى شيء الأول حصلت الإضافة. Kalau dilihat dia sebagai mutamakin, sebagai mafhumnya terjadi idhafah. Mithaluhu al-makan, fa innahu yadullu bi tadammuni 'ala al-idhafati lil mutamakkin. Fa in i'tubira idhafatuhu ila dhatil mutamakkinnya, dafanya kana min maqulatil ayn. Wa idza i'tubira idhafatuhu ila al-mutamakkin min haitsu innahu dzul makan. Melihat dafa sebagai mutamakin, kana min maqulatil idhafati kama marra wa hadha dhabitun hasanun fahfaz. Wa'lam anna nisbatan allati hiya al-mudhaf al-haqiqi. Nah, idhafah haqiqiyah, mudhaf haqiqi. Qad takunu mutakhalifatan fil janibaini. Nah, jadi maqulatul idhafah itu kan nisbah mutakarrirah, ada dua nisbah ya. Jadi ada dua nisbah, berarti ada dua taraf ya, ada dua ujung kan. Satu nisbah, satu nisbah. Bisa jadi ini dua tarafnya berbeda-beda seperti ukhuwah dengan bunuwah. Bisa jadi sama, seperti apa? Ukhuwah dengan ukhuwah. Mentasawurkan Nofal sebagai saudara, Dafa sebagai saudara Nofal. Kesaudaraan Nofal tidak bisa ditasawurkan kecuali dengan menggambarkan dia punya saudara. Saudaranya itu tidak bisa dianggap dia sebagai saudara kecuali kalau kita paham bahwa dia punya saudara. Qad takunu mutakhalifatan fil janibaini kal ubuwati wal bunuwah wa kal kulliyatil khams, seperti kulliyat khams. Fa inal jins. Nah, di sini al-awla at-ta'bir bil jinsiyah. Kaunul hayawan jinsan atau jinsiyatul hayawan. Apa itu jenis? Jenis itu apa? Kulliyun maqulun ala katsirina mukhtalifina bil haqa'iqi fi jawabi ma huwa. Gitu ya. Berarti apa? Mentasawurkan jinsiyah harus butuh bahwa ada katsirin di sana yang menjadi afrodnya kan? Ya, halo. Jins itu kan berarti ada di bawahnya ada katsirin. Maqulun ala kathirin. Kathirinnya apa? Kathirinnya adalah nawa'. Apa itu nawa'? Nawa' itu al-mundarij tahta jinsin. Tasawur jinsiyah butuh pada naw'iyah. Naw'iyah butuh pada jinsiyah. Kenapa jinsiyah butuh pada naw'iyah? Karena jinsiyah itu maqulun ala kathirin. Kathirinnya ini nawa'. Nawa' itu berarti thabatat lahu naw'iyah. Apa itu naw'iyah? Dukhuluhu tahta al-ajnas. Gitu ya. Jadi mutakarrirah. Bahkan kuliyatil khamsi fainal jinsa mathalan nisbatun la tu'qal illa bil ukhra wa hiya naw'. Dan naw' itu al-mundarij tahta al-jins. Wa qad takunu mutawafiqatan fihi ma'i fil janibaini nahwu ikha bi kasri al-hamzati ma'al qasri lil wazni wa asluhu mamdud masdaru akhaytu baina shay'aini bi hamzatin mamdudatin wa qad tuqlabu wawan 'ala al-badali fa yuqalu akhaytu kama qila fi asaitu wa asaitu. Kakahu Ibnu Sikit wa hiya lughatul Yaman. Dzakarahu fil Misbah wa bihi yuraddu qawl al-Mukhtar Sihah ya. Innaha min kalamil 'ammah. Mukhtar as-Sihah. Kamus. Nanti apa Mukhtar Sihah? Razi. Hah? Razi. Imam Razi. Razi siapa lupa? Tapi Razi. Kalau jawab Fairuz Zabari. Kayaknya sihahnya Gue Firdaus. mau tulis nih. Saya sambungnya satu. Cek aja nanti. Yap. Wa ta'ridul idhafatu li jami'il maqulat. Idhafah itu, maqulatul idhafah itu kan arad ya. Kan arad kan berarti dia ya'rid. Berarti punya ma'rud. Ma'rudnya ini. Kita bahas ma'rudul idhafah. Idhafah itu arad. Arad itu berarti dia ya'rid. Kalau ya'rid berarti ada ma'rud. Ma'rudnya apa saja sih? Pertama ma'rudnya jauhar. Seperti bapak. Bapak ya, Nopal punya anak bukan? Nopal beranak misalnya. Dia jadi bapak kan? Zat Nopal jauhar kan? Jauhar aradat lahu al-idhafah itu gua. Kadang-kadang ma'rudnya kam muttasil. Kam muttasil seperti miqdar. Miqdar itu kan ukuran. Ukuran itu bisa disifati dengan besar atau kecil. Besar itu maqulatul idhafah. Kenapa besar maqulatul idhafah? Karena kita tidak bisa membayangkan sifat besar kecuali ada yang lebih Kecil. Ada yang kecil. Kecil juga tidak bisa dibayangkan kecuali membayangkan ada yang besar. Sifat besar itu nempel kemana? Sifat besar itu nempel ke miqdar. Gitu ya. Dan miqdar itu kamut kal-'izam. Harusnya kal-'azim. Kenapa kal-'azim? Karena tadi dia bilang kal-ab. Artinya ini apa? Kal-'azim.
فإنه إضافة عارضة للمقدار والمقدار كم متصل ومثلت ذلك بقول لطافة. لطافة itu kecil artinya. Latafahnya kecil. Qala bil misbah latafa syai'u fa huwa latifun ay min babi qarba saghura jismuhu, itu artinya saghura jismuhu. Tasrifnya min babi qarba. Fa huwa ضد الضخامة والاسم اللطافة بالفتح فالصغر إضافة عارضة للجسم الذي هو محل للمقدار. Nah ini ibarat ini fihi muskilah. Kenapa fihi muskilah? Karena beliau mengatakan fasigharu idhafatun 'aridatun lil jismi. Jism itu jauhar. Harusnya beliau mengatakan as-sighar idhafatun 'aridatun lil miqdar. Jangan lil jismi alladhi huwa mahallun lil miqdar, karena keluar dari konteks pembicaraan. إذ يقال هذا الجسم لطيف صغير عندما يقال لجسم آخر إنه ليس كذلك. Kadang-kadang ma'rudnya adalah kamuntasil. Apa kamuntasil? Adad. Karena adad disifati dengan sedikit atau banyak. Sedikit itu idhofah. Kenapa tidak bisa membayangkan sedikit kecuali ada yang banyak? Tidak bisa membayangkan ada yang banyak kecuali dengan ada yang sedikit. Sedikit banyak itu sifat yang nempel di bilangan adad. Adad itu kamuntasil. Fa inna qillata adadatun lil adad wal kaifu kal aharriyah. Lebih panas. Lebih panas. Itu nempel ke panas. Panas itu kaif, gitu ya. Ada panas, itu kaif. Ditempel dengan sifat lebih panas. Itu idhofah. Chat nih yang baru idofatun ardatun lil jismi itu udah pasti salah apa? Biasanya kan nanti ini ada rahasianya gitu. Jadi nanti gitu kalau ada ibarat-ibarat ini emang udah pasti kurang tepat atau gimana? Lanjut cek. Bismillah. Hilang aja. Ciri khasnya satu sama kita tuh. Ciri khasnya. Ini ada rahasia besar di situ. Alfazul uqalat mulatin halaswan. Enggak ada. Jadi dia pasti kurang tepat ya katanya. Ya, Di sini pun enggak dijawab sama musamahah doang. Wal mudhaf. Idhofah juga bisa nempel ke idhofah. Ya. Idhofah bisa nempel ke idhofah. Contohnya apa? Al-aqrab. Aqrabiyah, kelebih dekatan, itu sifat yang nempel ke sifat dekat. Dekat itu idhofah. Kenapa? Kita tidak bisa membayangkan dekat kecuali membayangkan jauh. Jauh tidak bisa dibayangkan kecuali membayangkan dekat. Jadi ada sifat dekat. Kemudian disifati dengan sifat lain, itu lebih dekat. Jelas ya? Fal-qurbu idhafatun wal aqrabiyatu 'aridatun laha wal ainu kal a'la. Posisi di atas gitu ya, posisi di atas. Posisi di atas itu apa? Ain kan? Usul jismi fil makan. Posisi di atas ditempeli idhafah lebih atas. Gitu ya. A'la min, lebih atas lagi. Wal mata nempel juga ke mata, yaitu apa? Al-aqdam wal ahdath. Fa innahu yuqalu zamanun hadith atau qadim ala madhhabil hukama wal aqdam wal ahdath 'aridan lahu. Jadi ada zaman qadim, ada zaman hadith. Ada zaman qadim, ada zaman hadith. Kemudian zaman qadim disifati dengan idhafah, apa itu? Aqdam, lebih qadim. Zaman hadith disifati dengan ahdath, lebih hadith. Ala madhhabil hukama. Kalau mengikuti madhhab hukama, karena hukama mereka mengatakan apa? Zaman itu imma al-falakul azam atau harakatul falakil azam atau miqdar harakatihi. Sedangkan para azam itu kan alam tuh. Dan alam itu kan qadim. Gitu ya. Berarti nanti konsekuensinya ada zaman qadim. Kalau di kita tidak ada zaman yang qadim. Karena di kita itu apa? Tidak ada wujudnya zaman itu. Ya. Wal milku wal wad'u wa yaf'al wa yaf'il, ini nanti baca sendiri aja
karena ini belum dijelaskan. Wabil khawasil idhafati. Nah, sekarang kita bahas karakteristik idhafah. Maqulatul idhafah karakteristiknya apa? Wabil khawasil idhafati at-takafu. Takafu itu apa? Setara. Ya. Ayat tamathul fi luzumil wujudi bil quwwati wal fi'li fil kharij wal dhihn. Gimana anak? Jadi intinya apa takafu itu? Kan idhafah itu dua nisbah ya. Kalau nisbah ini fil kharij, ini juga fil kharij. Kalau ini fil dhihn, ini juga fil dhihn. Kalau ini bil fi'al, ini juga bil fi'al. Kalau ini bil quwwah, ini juga bil quwwah. Itu maksud takafu. Kalau ubuahnya bil fi'al, bunuhnya bil fi'al. Ubuahnya fil dhihn, bunuhnya fil dhihn. Begitu. At-tamathul fi luzumil wujudi bil quwwati wal fi'li fil kharij wal dhihni bima'na anna kulla wahidatin minhuma mulazimatun lil ukhra fil wujud. فإذا وجدت إحداهما وجدت الأخرى وفي العدم فإذا علمت إحداهما علمت الأخرى مثال كون المتضايفين موجودين بالفعل يعني apa? Yang موجود بالفعل كون الشخصين بالفعل أحدهما أب والآخر ابن تمام ya ومثالهما بالقوة كون الشخصين بحيث يكون من شأن أحدهما التقدم ومن شأن الآخر التأخر بحسب المكان. Misalkan apa? Ada tentara di depan kiai gitu kan? Itu tentara kiai itu mutaqaddim bil quwwah. Maka tentaranya itu mutaakhir bil quwwah juga. Jelas ya? Ta'akhur, taqaddum bil quwwah dan bil fi'al. Tapi kalau kiainya benar-benar di depan berarti dia mutaqaddim bil fi'al dan tentaranya mutaakhir bil fi'al. Jelas atau? Mutaqaddim mutaakhir bihasabil makan. Mutaqaddim mutaakhir bihasabil makan. Nah, di pembahasan ini dia menjadikan apa? Taqaddum dengan ta'akhur itu min maqulatil idhafah. Gitu kan? Taqaddum dengan ta'akhur min maqulatil idhafah. Bedanya ada taqaddum ta'akhur bihasabil zaman dengan taqaddum ta'akhur bihasabil makan. Yang tadi disinggung contohnya adalah seputar at-taqaddum wa ta'akhur bihasabil makan. Jelas ya? Di sini beliau membantah di sini beliau mengkritisi apa? Mengkritisi taqaddum wa ta'akhur itu sebagai idhafah. Jelas enggak? Jadi setelah tadi memaparkan contoh taqaddum ta'akhur bihasabil makan, ini dikritisi dari segi enggak bahwa taqaddum dengan ta'akhur itu bukan maqulatul idhafah. Kenapa bukan maqulatul idhafah? Karena mutaqaddim pasti dia terwujud terlebih dahulu sebelum mutaakhir. Kayak daur sabti itu maksudnya. Enggak. Intinya yang mutaqaddim itu pasti dia ada terlebih dahulu sebelum mutaakhir. Gitu ya. Dia ada terlebih dahulu. Sedangkan maqulatul idhafah itu apa? Nisbah mutakarirah yang ma'an, terjadi ma'an. Sedangkan di sini tidak terjadi ma'an. Di sini ada mutaqaddim dulu baru ada mutaakhir. Sehingga tidak bisa taqaddum ta'akhur itu dimasukkan sebagai maqulatul idhafah karena tidak terjadi ma'an. Jelas enggak? Wa urida 'ala ja'lil mutaqaddim wal mutaakhir mutadhayifain annahuma la yujadani ma'an. Jelas ya? Wa ujiba bi anna tadhayuf innama huwa baina mafhumayhima wa huma ma'an fi dhihn wa innama iftaraqa baina dhatain. Kita bilang apa? Misalkan apakah taqaddum ta'akhur itu maqulatul idhafah? Apakah taqaddum ta'akhur itu kaunu syai'in mutaqaddiman, kaunu syai'in mutaakhiran? Apakah itu maqulatul idhafah? Dia bilang bukan maqulatul idhafah. Kenapa? Karena mutaqaddim ada terlebih dahulu. Gitu ya. Kita jawab mutaqaddim itu ada terlebih
itu dari segi zatnya atau dari segi mafhumnya? Yang ada terlebih mutaqaddim ada terlebih dahulu itu dari segi zatnya, bukan dari segi mafhumnya. Adapun dari segi mafhumnya, mereka berbarengan. Mutaqaddim mutaakhir dalam pikiran kita terjadi secara berbarengan. Jelas nggak lo? Jadi yang tadi dalil dia apa? Dalil dia kan bilang mutaqaddim itu ada terlebih dahulu fil kharij sebelum mutaakhir. Kita bilang itu yang ada terlebih dahulu itu fi zatnya, bukan mafhumnya. Kalau mafhumnya itu berbarengan dalam pikiran kita. Jelas ya? Wa ujiba bi anna tadayyu fa inna ma huwa baina mafhumayhima wa huma ma'an fi dhihni wa inna al-iftiraqu baina dzatayn. Iftiraqnya fi dzat bukan fil mafhum. Mafhumnya ada di otak kita terjadi secara berbarengan. Wa dzata al-mutadayyifain qad yujadu kullu minhuma bidun al-akhar kal abi wal ibn wa qad yujadu ahaduhuma. Sekarang kita bahas zat daripada mutadayyifain. Zat daripada mutadayyifain. Zat mutadayyifain ini. Kalau zatnya qad yujad kullu minhuma bidunil akhar kal abi wal ibn. Gitu ya. Bapak memang zatnya ada terlebih dahulu. Wa qad yujadu ahaduhuma bidunil akhar min ghairi aksin kal alami wal ilmi. Kadang-kadang zatul mutadayyifain ini satu ada, yang lain tidak ada zatnya, tapi kalau mafhumnya berbarengan. Kalau zatnya memang seperti apa? Tasawwurul alim butuh pada tasawwur al-ilm. Tasawwur ilm dengan melihat mafhum dia sebagai ilm butuh pada tasawwur alim, kan gitu. Tapi di alam nyata bisa jadi alimnya ada, ilmunya nggak ada, gitu ya. Tapi kalau ilm ada, pasti ada alim. Kalau ada alim, kalau ada alim, zatnya belum tentu ada ilm, kan? Wa qad yamtani'u kullu minhu bidunil akhar. Kadang-kadang harus ada dua-duanya. Gitu ya. Jadi yang pertama gimana? Bisa jadi ada salah satunya. Bisa jadi ada salah satunya. Yang pertama tuh, yujad kullu minhuma bidunil akhar. Yang kedua, bisa jadi kalau salah satunya ada pasti ada yang lain. Tapi kalau yang lain ada belum tentu ada yang pertama, gitu ya. Kalau ada alim pasti ada, kalau ada ilm pasti ada alim. Kalau ada alim belum tentu ada ilm zatnya. Wa qad yamtani'u kullu minhuma bidunil akhar. Zat bisa jadi zatul mutadayyifain ini mustahil kecuali ditemani dengan yang lain. Kal illati ma'a ma'luliha al-khass. Seperti ilah dengan ma'lul khassnya. Di bawah al-ma'lul naw'ani khassun wa naw'iyyun fal awwal yamtani'u wujuduhu biduni 'illatihi fa yamtani'u wujudu atharin biduni mu'athir bi khilaf ath-thani fa yajuzu an yujada biduni 'illatihi kal hararah fa innaha ma'lulatun imma lin-nari wa imma lisyamsi wa imma lil harakati al-'anifati faqad tujad al-hararatu biduni nar wa dhalika li wujudi syamsi wal harakati al-'anifah. Jadi ma'lul itu ada dua, ada ma'lul khass, ada ma'lul naw'i. Ma'lul khass itu apa? Athar dengan mu'athir. Mu'athir itu adalah illah bagi athar. Kalau ada mu'athir pasti ada athar, gitu ya. Kalau ada athar pasti ada mu'athir. Jelas nggak? Kalau ada khaliq pasti ada makhluk. Kalau ada makhluk pasti ada khaliq. Beda dengan ma'lul naw'i. Ma'lul naw'i itu apa? Yang ilatnya banyak. Ala sabilil badal. Seperti apa? Panas itu ilatnya bisa api, bisa matahari, bisa jadi gesekan. Jelas ya? Kalau ada gesekan pasti ada api. Tapi belum. Kalau ada gesekan pasti ada panas. Tapi belum tentu panas itu disebabkan oleh gesekan. Bisa jadi disebabkan oleh api, bisa jadi disebabkan oleh matahari.
juga disebabkan oleh apa? Akainu. Tahu akainu nggak? Kayaknya apa? Nih nggak tahu, ajarin ya nanti. Zoo. Jadi gini, intinya apa? Kalau ada asar, ingat kita tidak melihat zat asar. Asar pasti ada muathir. Kalau ada khaliq, sebagai khaliq pasti ada makhluk, gitu ya. Tapi misalkan panas, kalau ada panas belum tentu ada api, bisa jadi panasnya disebabkan oleh hal lain. lain. وقد يمتنع كل منهما بدون الآخر كالعلة مع معلولها الخاص. وقد يمتنع كل منهما بدون الآخر كالعلة مع معلولها الخاص. Jadi mustahil ada ilat tanpa ada ma'lul khasnya, dan mustahil ada ma'lul khas tanpa ada ilatnya. Dan itu mutadhaifain, yamtani' kullu minhuma bidunil akhar. Jelas atau? Baru setelah itu di sini beliau membagi apa? Membagi aksam at-taqaddum yang kalian sering bahas itu ya, terkenal itu adanya di sini pembahasannya. Pembagian taqaddum. Karena ini kita masih bicara seputar apa? Ini alurnya ngomongin apa sih? Ngomongin apakah at-taqaddumiyah dengan ta'akhur itu maqulatul idhofah atau bukan, tapi tadi dibantah dia bukan maqulatul idhofah, kemudian dijelaskan dia maqulatul idhofah, adapun la yujadil ma'an itu zatnya doang, bukan mafhumnya. Kalau mafhumnya itu ma'an. Karena untuk mempertegas bahwa zat al-mutadhaifain itu bisa, zatul mutadhaifain itu bisa terjadi tidak secara berbarengan, akhirnya dijelaskan bahwa zat mutadhaifan kadang begini, kadang begini, kadang begini. Jelas ya? Barulah dimulai aqsamut taqaddum. Ya kan? Di bab-bab gitu bang. Ya kenapa bab ini didulukan, diakhirkan? Sekarang apa sih taqaddum itu ada berapa? Pertama taqaddum di zaman gampang. Taqaddum dari segi waktu. Ala ma'na anna al-mutaqaddim hasala fi zaman lam yujad al-muta'akhir fihi ka taqaddum bi dhatil ab 'ala dhatil ibn. Wa taqaddumun bil dhati wa tab'. Taqaddum bil tab' ya. Taqaddum bil tab' itu apa? Ayat taqaddama ahadu asyai'ain 'ala al-akhar gitu ya. Masih ingat kan nih taqaddum bil tab' di mantik? Muqaddam bil tab'i. Ketika itu saya jelaskan taqaddum bil tab' itu adalah taqaddum ahadil amrayni 'ala al-akhar. 'Ala al-akhar. Wa kana al-muta'akhir muhtajan ila al-mutaqaddim. Wa kana al-muta'akhir muhtajan ila al-mutaqaddim. Tapi mutaqaddim bukan illah bagi muta'akhir. Jelas ya? Itu taqaddum bil tab'. Seperti apa? Baca di sini. Ala ma'na anna al-mutaqaddim yujad bidun al-muta'akhir dun al-'aks ka taqaddum al-juz'i 'ala al-kull. Al-juz' mutaqaddim 'ala al-kull. Gitu ya. Dan kull itu butuh pada juz. Tapi juz bukan ilat bagi kull. Bisa jadi ada juz tapi kullnya tidak ada. Gitu ya. Kan ada orang enggak ada tangan, ada kaki gitu kan. Juznya ada, tapi kullnya, kul insan itu enggak ada. Wa taqaddum bil illah, taqaddum bil illah, taqaddum bil tab'. Kenapa? Lebih. Taqaddum bil illah sama dengan taqaddum bil tab'. Sama-sama apa? Ayat taqaddama ahadul amrayni 'ala al-akhar wa kana al-muta'akhir muhtajan ila al-mutaqaddim. Bedanya apa? Jadi sama-sama ada ihtiyaj di situ bahwa mutaakhir yahtaju ilal mutaqaddim. Bedanya kalau di taqaddum bil illah bahwa mutaqaddim ini illah bagi mutaakhir, sehingga kalau ada mutaqaddim pasti ada mutaakhir. Kata taqaddum syamsi ala dhawiha. Wa taqaddum bil makan ka taqaddum bil imami ala al-umumi idza ju'ila al-mabda'u al-mihrab. Wa taqaddum bil syarafi ka taqaddum bil 'alimi ala al-jahil. Wa min khawasiha yang kedua, khawasul idhafah yang kedua apa? Wujubun in'ikasi kulli wahidin minal mutadhaifaini ila al-akhar. Harus in'ikas. Maksudnya apa in'ikas? Ay yuhkam bi idhafati kulli wahidin minal mutadhaifaini ila sahibihi min haitsu huwa mudhafun ilaihi. Fa kama taqulu al-abu abul ibn, taqulu al-ibnu ibnul ab.
itu inikas. Gitu ya. Kalau kita bisa novel, anaknya siapa? Pak Soleh. Pak Soleh. Kalau kita bisa Lu udah kompak sih. bilang novel anak Pak Soleh, kita bisa bilang Pak Soleh bapaknya novel. Inikas gitu ya. Tinggal paham ini. Wa idza lam tu'tabar al-haythiyah, tapi kalau kita melihat novel bukan sebagai ibn Pak Soleh, lam yatahaqqaq al-i'kas. Kama law udhifa al-abu ila libn min haitsu innahu insan, falau qulta al-abu abu insan lan tafal akas, fala yuqal al-insanu insanul ab. Jadi harus dilihat dia sebagai ibnnya. Ya halo. Qala fi syarh al-maqasid wa tariq ma'rifati lil-i'kas. Gimana kita bisa tahu ini bisa munafis atau tidak? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini bisa munafis atau tidak? Kalau ada inikas berarti dia idhofah. Kalau tidak ada inikas berarti dia bukan idhofah. Berarti kita harus tahu cara melihat dia inikas atau tidak. Lihat novel ini. Novel ini punya banyak sekali zat. Kita lihat novel anaknya Pak Soleh. Novel ini punya banyak sekali sifat di situ. Dia sebagai insan, dia sebagai anak, dia sebagai sekolah, dia sebagai azhari, dia sebagai suami, dia sebagai bapak dari anaknya. Banyak sifatnya dia kan. Maka harus diuji satu persatu sifat itu. Diuji satu persatu. Sifat dia sebagai insan. Inikas nggak dengan bapaknya? Enggak kan? Karena kita bisa bilang apa namanya? Pak Soleh bapaknya insan. Gak bisa kita bilang insannya Pak Soleh, gak bisa kan? Jadi setiap sifat dari novel ini diuji satu persatu. Oh, ternyata yang bisa melahirkan inikas adalah posisinya sebagai anak. Berarti itulah makulatul idhofahnya, karena itu yang yuhaqiq al-inikas. Qala fi syarh al-maqasid wa tariq ma'rifati al-inikas an tanzur fi awsaf at-tarafain. Lihat sifat dua taraf tadi. Fa makana idza wada'tahu wa rafa'ta ghayrahu baqiyat al-idhofah. Maka setiap sifat yang kalau kamu tetapkan dan sifat-sifat yang kamu hilangkan terjadi idhofah. Wa idza rafa'tahu wa wada'ta ghayrahu lam tabqa al-idhofah fa huwa alladhi ilayhi idhofah. مثلا إذا اعتبرت من لابن البنوة مع نفي سائر الصفات كان الأب مضافا إليه وإذا رفعت البنوة مع اعتبار البواقي لم تتحقق الإضافة. ومن خواصها أنها إذا كانت مطلقة أي غير معينة. Sifat ketiga apa? Idhofah ini kadang-kadang kita lihat dia muayyan, kadang dia mutlak, gitu ya. Maka kalau yang satu mutlak, yang satu harus mutlak. Yang satu muayyan, yang satu harus muayyan. Seperti apa? Seperti setengah dengan nisfun. Lawannya apa? Di'afun. Gitu ya. Kalau ada setengah berarti kan apa? Ada lipatan. Ada setengah pasti ada lipatannya kan gitu. Nisab mutlak lawannya adalah di'afun mutlak. Tapi kalau kita ta'yin salah satunya, misalnya apa? 2. Itu nisfun dari arba'ah. Maka arba'ah itu di'afun dari 2. Jadi kalau yang satu muayyan, yang satu pasti muayyan. Kalau yang satu mutlak pasti yang satu mutlak. Nggak bisa kita bilang 2 itu setengah dari mutlak ti'af. Gak bisa kan? Gak bisa, karena banyak sekali al-'af. Banyak sekali al-'af gitu kan. Kita baca sini. Wa min khawasiha annaha idza kana mutlaqatan ay ghairu muayyanatin ay aw muhassalatan ay muayyanatan fi tarafin kana fi tarafin akhar kadzalik mathalan an-nisful mutlaq bi zaid dhi'fil mutlaq. وبالعكس فإذا حصلت النصية في جانب حصلت الضعفية في الجانب الآخر وبالعكس والضعف المخصوص كأربعة بإزاء نصفه كاثنين وكالعشرة فهي نصف العشرين والعشرون ضعف العشرة. قال الحسين بن عبد الله بن سينا بسين مهملة وألف مقصورة تكاد الإضافات تنحصر في أقسام المعادلة معادلة الظاهر أن المراد بالمعادلة مقابلة نسبة بنسبة أخرى مطلقا. Jadi idhofah itu apa? Idhofah itu terbatas
pada muadalah. Apa itu muadalah? Muadalah itu muqabalah nisbah binisbah ukhra. Jadi idhofah terbatas, dibatasi pada muadalah. Muadalah terbagi 3. Pertama muadalah biziyadah, yang kedua muadalah bil fi'li wal infi'al, dan muadalah bil muhakah. Muadalah terbagi 3. Muqabalah nisbah dengan nisbah itu terbagi 3. Pertama muadalah allati biziyadah. Seperti apa? Seperti menang. Gitu ya. Menang itu lawannya apa? Kalah kan? Nah, dan itu muadalah, kita membandingkan nisbah dengan nisbah. Nah, dan ada ziyadah di situ karena yang menang zaidun ala yang kalah, gitu ya. Yang kedua adalah bil fi'al wal infi'al. Bil fi'al wal infi'al itu apa? Memotong. Pasti ada yang terpotong. Memotong pasti ada yang terpotong, gitu ya. Dan muhakah. Muhakah itu apa? Muhakah itu contohnya apa? Ilmu. Ilmu dengan ma'lum, karena ilmu kita terhadap TV ma'lumnya, dan ada surah di pikiran kita, yaitu ilmu kita, gitu ya. Itu kan ala sabilil muhakah, bahwa ilmu, gambaran yang ada di pikiran kita apa? Yuhaki al-ma'lum. Yuhaki al-ma'lum, menggambarkan ma'lum. Allati biziyadah, pertama muadalah biziyadah, wallati bil fi'li wal infi'al, yang kedua muadalah bil fi'li wal infi'al, wallati bil muhakah, yang ketiga muadalah bil muhakah. Pertama allati biziyadah, contohnya apa? Kal qahiri wal ghalib. Kal qahiri wal ghalib itu muadalah biziyadah. Yang kedua fi'al dan infi'al, contohnya apa? Kal qati'i wal munqati'. Yang ketiga bil muhakah kal ilmi wal ma'lum wal hissi wal mahsus. Fa inna bainahuma muhakatan. Fal ilmu yuhaki hay'atal ma'lum wal hiss yuhaki hay'atal mahsus. Berarti kesimpulannya kalau digabungin tuh tadi idhofah tuh harus sama muayyanah sama yang tadi pembahasan itu sebelumnya, zihin fi'il gitu. Ada 2 saat itu. Kalau 3 ada 3 sama ini ya. Pertama takafu, takafu. yang kedua itu inikas, yang ketiga itu itlaq dengan ta'yin. Bisa bilang muadalah aja lah. Kalau dibilang yang ketiganya muadalah aja. Iya, kalau 3 muadalah Beda. Oh, beda. Muadalah udah bahas yang lain gitu. takafu ada apa lagi? Tadi nikas. Takafu inikas dengan itlaq ta'yin. Oke. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terusin. Ya udah. Enggak udah lagi. Mantap. Sedikit lagi. Ntar habis terawih. Itu udah berapa jam? Nggak tahu ya, nggak ada waktunya sini. Selesaiin dulu. Nggak ada waktunya. Kelihatan waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.